What's up Sobat Penat? Gue bawain cerita baru buat lu nih. Tapi sebelumnya, buat lu pada yang pengen ceritanya dianimasiin, ketikin aja ya. Terus kirim kemari. Ntar kalau kepilih, gue balesin lu satu-satu. Nah, tungguin aja dah. Dah, skuy, nonton. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Gue yakin lo semua setuju. Yang namanya dunia usaha itu pasti ada aja yang main sikut-sikutan. Apalagi sampai pakai cara-cara yang gak benar. Kali ini izinin gue buat berbagi kisah gue dan keluarga gue yang mungkin bisa jadi pembelajaran buat kalian. Nama gue Johan, anak pedagang makanan di kantin sekolahan SMA. Yap, gue tumbuh besar di keluarga yang sederhana dan berkecukupan. Dari kecil gue sering ikut nemenin bokap sama nyokap gue jualan kalau lagi waktu senggang. Hal ini gue jalanin sampai lulus SMA. Mayan, daripada nganggur kan malah gak enak ya. Kalau ditanya jualannya apa aja sih? Ya makanan kayak mie instan, es-esan, gorengan. Ya template jajan kantin sekolahan lah ya. FYI, ortu gue ini orang pertama yang dipercaya jualan di kantin sekolahan itu. Dari dulu keluarga gue yang pegang kantin di sekolahan ini. Dari zaman dulu sampai sekarang kantin kita selalu rame. Tapi belakangan ini dagangan gue sepi banget. Padahal gue udah coba inovasi sana sini. Tapi tetap aja kalah saing. Apa sih yang salah? Setiap kali gue bikin sesuatu yang baru, kayak jualan batagor dipakein mie instan, minum-minuman rasa unik atau snack kekinian, besoknya kantin sebelah udah jualan yang sama persis. Rasanya kayak ada yang ngikutin setiap langkah gue. Gue sih awalnya gak masalah ya. Ngikut mah ngikut aja. Toh orang-orang juga harusnya tahu siapa pelopornya. Dan gue yakin banget mau sesama apapun dagangannya, rezeki mah udah ada yang ngatur. Tapi ada hal yang bikin gue dan ortu gue gak nyaman. Pedagang-pedagang lainnya tuh kayak sinis ke kita. Ya ini bukan omongan lama sih, dari dulu udah gini. Tapi ada satu pedagang, anggap aja Mbak Yuli namanya. Dia yang paling getol buat ngomporin siswa, bahkan guru, buat gak jajan di tempat gue. Ada aja narasi negatifnya. Ini bikin gue sama ortu gue jadi stres berat. Kita mikir, apa yang salah? Apa yang kurang? Suatu hari gue ngomong sama ortu gue, Pak, Bu, kok dagangan kita makin sepi ya? Padahal kita udah coba macam-macam. Nyokap gue jawab, Ibu udah ngerasa anehan. Tiap kali kita coba inovasi, pasti langsung ada yang ngikutin. Kayak ada yang selalu ngitipin kita. Bokap gue menenangkan suasana buat berpikir positif. Pernah hampir sebulan tuh yang beli bisa dihitung orangnya. Bahkan pernah hampir semingguan gak ada yang jajan sama sekali. Bahkan di saat tempat lain rame, siswa-siswa tetap gak mau ke tempat gue. Padahal kan tempat gue jualan air mineral juga. Yang notabene-nya nih merek pabriknya sama, sumbernya sama, rasanya sama. Tetap gak mau beli di kita. Pernah gue lihat bocah yang biasanya jajan di tempat gue coba tawarin. Nyari apa? Air mineral dingin. Di sini juga ada kok. Dia malah diem dan memalingkan wajahnya. Jir lah. Desas-desus makin gak jelas aja soal tempat jualan gue. Dari yang katanya pakai bahan gak oke lah, air mentah lah, dipakein jampe-jampe lah. Bahkan info ini gue dapet dari beberapa guru dan tukang kebun sekolahan. Dan real, itu semua ditujukan ke tempat dagangan gue. So, mau gak mau kalau mainnya fitnah mah, kita nyerah aja. Gue waktu itu beberes, nyapu gerobak dagangan gue. Gue nemuin tanah sama bunga kayak buat kuburan, woi. Bau menyanyi nyengat banget. Kebetulan di situ juga ada bokap sama nyokap gue. Terus bokap ngomong gini, kalian pernah dengar soal ilmu hitam? Bapak mulai curiga ada yang main kotor nih. Gue kaget dengarnya. Tapi gue nggak mau langsung percaya. Gue dan bokap nyokap akhirnya mutusin buat konsultasi ke orang pintar. Anggap aja namanya Abah Yudi. Kita cerita semua masalah kita, dari dagangan sepi sampai ada rasa nggak nyaman setiap kali kita di kantin. Abah Yudi bilang, oke, gue bikin suara dukun ya. Benar Johan, ada energi negatif di sekitar kantin kalian. Energi ini nutupin rezeki kalian.
Ada yang coba ngejatuhin usaha lu pakai cara-cara nggak kelihatan. Gue nggak mau nyerah. Abah Yudi itu nyaranin buat bersihin kantin secara spiritual dan selalu berpikir positif serta jujur dalam berbisnis. Dia doain kita dan ngasihin sekresek bunga macem-macem. Katanya mesti ditaburin di kolong gerobak gue yang habis ditaburin tanah kuburan buat usir bala. Sisanya serahin ke Tuhan dan berdoa. Gue ikutin nasihatnya. Pagi-pagi sebelum yang lain mulai datang, gue taburin bunganya dan berdoa. Setelah itu setiap pagi sebelum buka kantin, gue doa dan bersihin area kantin sesuai cara yang diajarin. Gue mulai lebih ramah dan terbuka ke pelanggan. Lama-lama gue mulai ngerasain perubahan. Dagangan gue mulai rame lagi, dan rasa gak nyaman itu pelan-pelan hilang. Ternyata kebaikan hati dan kejujuran dalam bisnis beneran ngasih hasil yang lebih baik daripada ngebalas curang dengan curang. Suatu hari pedagang yang katanya pakai ilmu hitam itu datang ke kantin gue. Gue kira bakal nyinyir atau apa. Ternyata malah curhat. Anjir, banyak utang dan masalah. Dan kocaknya dia malah mau minjem uang ke kita buat bayar sewa bulanan lapak kantin. Ternyata walaupun usahanya rame, duitnya habis buat suaminya yang gak jelas tukang judi. Judi online pula. Pantes nih, dia pakai segala cara biar dapat duit. Gak taunya BU karena kelakuan lakinya. Jiah, kasihan sih. Tapi dasarnya gue dan keluarga gue yakin niat baik seharusnya dibalas hal baik. Gak harus dari dia, tapi dari apapun dan siapapun. Hukum tebar tuai. Gue baik pasti bakal dapat baik. So, keluarga gue mau bantuin. Akhirnya kita semua bisa jualan dan bersaing sama-sama dengan baik. Kantin-kantin di sekolah ini jadi tumbuh bareng dalam suasana yang lebih sehat dan penuh semangat. Dari pengalaman ini, gue belajar satu hal penting. Dalam persaingan, kejujuran dan kebaikan hati akan selalu menang pada akhirnya. Jangan takut sama kecurangan, karena setiap tindakan buruk bakal dapat balasannya sendiri. Gimana ceritanya? Suka nggak? Kalau lu suka, jangan lupa subscribe ke channel kita ya. Bye!